Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi yang telah kami buat, yakni peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi yang pertama. Bagian A. Visi, misi, dan strategi KPK. Visi KPK adalah mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Misi KPK adalah sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Berdasarkan visi dan misi KPK, rencana strategis KPK meliputi 1. Strategi berdasarkan waktu. Strategi berdasarkan waktu ini terbagi menjadi 3, yaitu A. Strategi jangka pendek, yakni strategi yang segera dapat memberi manfaat. Contohnya adalah membangun sistem pengendalian terhadap lembaga pemerintahan agar menjadi lebih efisien dan profesional. B. Strategi jangka menengah, yakni strategi yang secara sistematis mampu mencegah tindak pidana korupsi. Contohnya adalah memotivasi terciptanya kepemimpinan yang efisien dan efektif. Dan C. Strategi jangka panjang yang diharapkan dapat merubah persepsi dan budaya masyarakat. Contohnya adalah membangun sistem kepegawaian seperti perekrutan, penggajian, penilaian kinerja, dan pengembangan yang berkualitas. Strategi yang kedua adalah strategi berdasarkan tugasnya. Strategi berdasarkan tugasnya ini terbagi menjadi 4, yaitu A. Strategi pembangunan kelembagaan. Tujuan dari strategi ini adalah terbentuknya suatu lembaga KPK yang efektif. B. Strategi pencegahan. Bertujuan membangun sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. C. Strategi penindakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Dan D. Strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Bertujuan terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Bagian B. Kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Kedudukan KPK. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berkedudukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kemudian berdasarkan kedudukannya, KPK mempunyai 5 tugas pokok, yaitu 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Wewenang KPK. Wewenang KPK yang dapat disebutkan saat ini adalah 1. Dalam melaksanakan tugas pokok koordinasi, KPK memiliki wewenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantas korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan layanan publik. KPK berwenang pula mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh polisi atau kejaksaan. 3. Dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang A. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. B. Meminta laporan dan menetapkan status gratifikasi. C. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. D. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. Dan E. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral
dalam memberantas korupsi. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban KPK. Kewajiban KPK ada 5, yaitu 1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya. 3. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan BPK. 4. Menegakkan sumpah jabatan. Dan 5. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Susunan organisasi KPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, susunan KPK terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua. Organisasi KPK diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kode Etik Pimpinan 07P KPK 02/2004 tentang organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan KPK adalah pejabat negara yang bekerja secara kolektif dan menjadi penanggung jawab tertinggi dalam KPK. Semua keputusan yang bersifat strategis diambil dalam rapat yang dihadiri oleh ketua dan 4 orang wakil ketua. Apabila ketua atau 4 orang wakil ketua berhalangan sementara atau tetap, tidak berarti KPK berhenti dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Tugas-tugas kepimpinan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tetap berjalan. Hal ini seperti yang dialami KPK di bawah pimpinan Antazari Azhar. Meskipun ketua KPK tersebut sedang bermasalah dengan pihak penegak hukum karena terlibat atas kasus pembunuhan, tetapi kegiatan KPK tetap berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena sifat kepimpinan kolektif, maka aktivitas KPK yang dijalankan bersama-sama oleh 4 wakil ketua secara kolektif. Masing-masing deputi yang ada di tubuh KPK memiliki tugas dan fungsi yang berlainan. Meskipun di antara mereka ada fungsi koordinasi supaya dapat mendukung pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya, Deputi Bidang Pencegahan KPK meliputi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, serta Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan. Deputi Bidang Pencegahan bertugas untuk melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tindak hukum lain mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pimpinan KPK. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Penindakan dibantu oleh Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, Direktorat Penuntutan, dan serta Sekretariat Deputi Bidang Penindakan. Monitor terhadap upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang terjadi pada instansi pemerintahan negara. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat memiliki 2 direktorat, yaitu Direktorat Pengawasan Internal dan Direktorat Pengaduan Masyarakat serta Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Deputi ini memiliki tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di bawah KPK dan memproses pengaduan masyarakat. Selanjutnya, Kode Etik Pimpinan KPK. Pimpinan KPK menempati posisi strategis dalam menentukan arah sekaligus mewujudkan visi, misi, rencana strategis, serta memastikan terlaksananya tugas dan kewajiban KPK. Jadi, diperlukan kode etik tersendiri bagi mereka agar dapat menjadi teladan bagi bawahannya dan menjadi landasan komitmen mereka untuk bekerja demi lembaga, bangsa, dan negara. Menurut keputusan pimpinan KPK tentang Kode Etik Pimpinan KPK Republik Indonesia, Kode Etik Pimpinan KPK merupakan norma yang harus dilaksanakan oleh pimpinan KPK dalam menjalankan kehidupan pribadinya dan mengelola organisasi KPK. Kode Etik Pimpinan KPK diterapkan tanpa ada toleransi sedikit pun atas penyimpangannya atau zero tolerance, dan mengandung sanksi tegas bagi mereka yang melanggarnya. Adapun nilai-nilai dasar yang harus dianut pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya,
yang meliputi: pertama, terbuka atau transparan, baik dalam pergaulan internal dan eksternal. Yang kedua, kebersamaan, yaitu melaksanakan tugas memimpin KPK secara kolektif. Yang ketiga, berani, yakni mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat pendidikan anti korupsi dan keputusan sulit dan atau tidak populis demi kepentingan jangka panjang KPK dan negara. Yang keempat, integritas, yaitu mewujudkan perilaku yang bermartabat. Yang kelima, tangguh, artinya tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Yang keenam, yaitu unggul, artinya selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya. Nah, nilai-nilai dasar pribadi tersebut dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku, dan ucapan pemimpin KPK. Dalam pemenuhan kode etik itu, pimpinan KPK memiliki kewajiban dalam menjalankan kehidupannya. Dan sejalan dengan kewajiban itu yang harus dilaksanakan, pimpinan KPK juga memiliki batasan-batasan dan dalam pemenuhan kewajibannya. Serta pelanggaran terhadap isi kode etik pimpinan KPK dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Terima kasih. Sekilas keberhasilan KPK. Apa yang telah diuraikan panjang lebar mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban KPK serta kewajiban pimpinan KPK secara khusus dapat dikatakan sebagai peran normatif atau peran yang diharapkan dimainkan oleh KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal KPK sebagaimana sudah dijelaskan di atas, tampaknya ada jaminan dan kepercayaan yang kuat bahwa KPK merupakan aktor paling kuat di antara kepolisian dan kejaksaan, terutama dalam melaksanakan fungsi memberantas tindak pidana korupsi. Keberhasilan KPK lainnya yang dapat ditunjukkan kepada publik adalah banyaknya pejabat eksekutif, mantan menteri, pejabat departemen pemerintahan, gubernur, wali kota, beserta bupati. Kalangan legislatif yakni anggota DPR dan anggota DPRD, anggota KPU, dan kalangan swasta yang diseret ke pengadilan karena akibat perbuatan melakukan tindak pidana korupsi. Berikut ini dikemukakan beberapa kasus atau tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat di atas yang berhasil diungkap dan diajukan ke meja pengadilan oleh KPK. Mulyana Wirakusuma, anggota KPU periode 1999 sampai periode 2004. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum KPU, Mulyana Wirakusuma telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dua kasus yang sama, namun berbeda kapasitas. Yang pertama adalah melakukan penyuapan kepada Auditor Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan yang kedua, melakukan korupsi pengadaan kotak suara pemilihan umum. Akibat perbuatannya, Mulyana divonis hukuman 2 tahun 7 bulan penjara karena terbukti melakukan penyuapan kepada auditor investigatif BPK. Dan dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan kotak suara pemilu. Dibekuknya Mulyana ini menjadi titik awal diseretnya anggota-anggota KPU lainnya seperti Nazaruddin Jamsudin, Rusadi Kantaprawira, Daan Dimara, Ahmad Rojadi, Bambang Budiarto, Safder Yusuf, dan Hamdani Amin yang telah merampok harta negara untuk kepentingan pribadi. Hampir semua lapisan instansi pemerintah, swasta di dalam negeri maupun di luar negeri tidak luput dari bidikan KPK. Bahkan Aulia Pohan, pejabat Bank Indonesia yang juga besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berhasil dijebloskan ke penjara. Ini artinya KPK mampu menembus dinding tebal hukum untuk memasukkan para pelaku korupsi siapapun dia di balik jeruji besi. Masa reformasi di mana KPK menjadi pendidikan anti korupsi 207, salah satu pengawalnya berhasil menjungkir balikan pandangan pelaku korupsi
bahwa di negara Indonesia saat ini koruptor bebas berkeliaran. KPK berhasil menjebol pandangan tersebut, sehingga di negeri ini tidak ada lagi orang yang kebal hukum. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami.